Jadi di gigi kita sehari-hari itu terdapat dua proses gitu, demineralisasi dan remineralisasi. Jadi memang prinsip dari HAP ini adalah seperti tadi menggantikan seperti semen ya. Infused water itu kan disarankan minum pada saat pagi hari atau malam hari. Halo semuanya, balik lagi di Narsis, ngobrol asik seputar inovasi senyum. Hari ini aku Aiko ditemenin sama Dr. Felix Rico Suwandi, dan hari ini kita juga akan bahas banyak banget hal-hal yang menarik nih. Salah satunya, kita pengen banget nih tahu sebenarnya gigi berlubang itu apa sih hubungannya sama rasa ngilu dan juga sensitivitas gigi. Kebetulan nih hari ini tuh aku tuh lagi penasaran banget sih dok, kayak apa sih yang bikin gigi kita tuh berlubang dan apa sih yang sebenarnya tuh ketika kita punya gigi yang berlubang nih dok, itu tuh sebenarnya gejalanya tuh apa-apa aja gitu sih. Oke. Jadi gigi berlubang sendiri sebenarnya adalah sebuah kerusakan progresif. Hmm, Jadi kerusakan progresif itu jadi ada penumpukan asam yang dinamakan demineralisasi, hmm. di mana di sini dapat mengikis dentin dan juga eh, enamel, di mana di sini dapat menyebabkan gigi itu berlubang. Seperti Oke, itu. jadi berarti sebenarnya bukan yang tiba-tiba bolong terus sakit gitu ya dok ya, tapi Enggak, tapi pelan-pelan gitu ya. ada proses yang dinamakan demineralisasi. Oke. Di mana di sini dari asam itu dapat melarutkan fosfat dan kalsium dari si gigi sehingga mengikis dari si enamel sehingga akibatnya terjadi kerusakan pada dentin lapisan gigi yang paling dalam. Nah, berarti baru nanti dari situ dia baru muncul tuh ya rasa sensitifnya gitu ya. Betul. Jadi begitu sampai ke lapisan dentin. Nah, dentin ini adalah lapisan terdalam yang dimana dentin ini berhubungan dengan syaraf-syaraf di gigi. Oke. Seperti itu. Jadi memang kalau misalkan kita makan ataupun makan yang dingin ataupun makan yang hangat panas dapat Hmm. menyebabkan gigi itu ngilu karena memang ada kerusakan pada si dentin yang menghubungkan syaraf itu. Nah, tadi kan dokter sempat mention nih Hmm, mengenai remineralisasi gigi hmm, gitu ya dok. Nah, hmm. boleh lebih dijelasin lagi nggak sih dok, remineralisasi Hmm. gigi ini prosesnya atau tahapannya itu seperti apa? Jadi di gigi kita sehari-hari itu terdapat dua proses gitu, demineralisasi dan remineralisasi. Nah, Hmm. demineralisasi ini adalah asam yang melarutkan tadi ya asam fosfat dan kalsium, dan remineralisasi itu adalah artinya memperbaiki dari area liur kita, menetralkan asam kita sehingga dapat memperbaiki struktur kerusakan dari si enamel dan dentinnya itu, enamelnya gigi itu gitu. Jadi menggantikan sebuah mineral yang hilang seperti itu. Aku ada sedikit pertanyaan nih, mungkin juga bisa relate ya sama teman-teman ya yang nonton juga nih dok. Kayak sekarang kan banyak banget nih dok yang suka banget bikin yang namanya infused water. Jadi Hmm, air diberikan tetesan lemon ataupun potongan lemon. Nah, katanya kan itu kan juga bagus ya dok untuk pencernaan dan juga detox ya. betul. Tapi sempat dengar juga nih perihal mungkin agak sedikit kontradiksi ya mengenai lemon itu kan cukup asam. Nah, apabila memang kita minum infused water tersebut, Hmm. misalkan di pagi hari gitu dok, ada pengaruhnya nggak sih terhadap kesehatan gigi kita gitu? Sebenarnya memang infused water itu sangat-sangat kayak lagi happening ya gitu ya. Jadi memang infused water biasanya dibuat dari lemon dan Hmm. lemon itu bersifat pH yang asam. Hmm. Sehingga kalau misalkan infused water itu kan disarankan minum pada saat pagi hari atau malam hari. Nah, ketika kita bangun eh, langsung meminum infused water itu karena pH-nya asam itu dapat langsung bereaksi pada enamel si gigi sehingga dia akan berdampak berefek pada eh, enamel serta dentin sehingga akan lebih sensitif giginya seperti itu. Jadi berdampak langsung seperti itu. Berarti bisa dibilang atau bisa disimpulkan bahwa terlalu sering mengkonsumsi infused water di pagi hari itu juga bisa berpotensi dalam jangka panjang ya dok untuk Em, rasa sensitif yang ada di gigi gitu dok. Iya, tapi memang kita bisa mengakali memang infused water memang secara penelitian juga bagus untuk detox ya. Itu bisa diakali dengan cairan air putihnya lebih banyak daripada cairan lemonnya. Jadi sehingga
lebih menjadi lebih encer sehingga tidak begitu asam. Seperti itu. Oke. Jadi cara pengolahannya. Dan juga memang gunakan sedotan biar langsung tidak mengenai enamel gigi ataupun gigi yang itu langsung tertelan. Seperti itu sih. Akhir-akhir ini tuh di sosial media tuh kebetulan lagi ada tren nih dok mengenai bahwa kumur menggunakan mouthwash aja itu sudah cukup tanpa harus menyikat gigi atau biasanya tuh disebutnya lazy oral care. Nah, menurut dokter nih kebiasaan seperti ini tuh cukup nggak sih dok? Aman nggak sih atau justru malah berpotensi nih untuk meningkatkan resiko gigi berlubang gitu? Jadi begini, seperti yang kita tahui bahwa memang mouthwash itu berguna nggak sih? Sangat berguna sebenarnya. Tapi memang dia tidak bisa menggantikan kerja dari sikat gigi. Nah, maka dari itu berbeda fungsinya. Jadi mouthwash sendiri itu tidak bisa menggantikan sikat gigi karena apa? Karena sikat gigi itu membantu seperti tadi yang aku bilang meremineralisasi dari si pasta gigi. Kalau misalkan dari mouthwash itu hanya untuk membersihkan bakteri-bakteri atau penumpukan makanan yang ada di situ. Seperti itu. Jadi sekali lagi memang mouthwash tidak bisa menggantikan peran dari sikat gigi itu. Nah, dok, banyak nih orang tua zaman dulu yang percaya bahwa gigi berlubang itu muncul karena ada ulat kecil yang hidup dan makan bagian dalam gigi. Nah, menurut dokter nih, benar nggak sih? Jadi itu sepertinya mitos ya. Jadi memang kebanyakan memang bakteri yang menyerang pada gigi itu, apalagi bakteri yang menyebabkan gigi berlubang, itu adalah Streptococcus aureus, bakteri jenis itu. Jadi memang bakteri itu bisa menginvasi si enamel dan juga dentin yang menghasilkan asam sehingga dari bakteri itu memakan karbohidrat serta gula sehingga akan mengakibatkan mengikisnya enamel dan juga masuk ke dalam dentinnya sehingga terjadilah kerusakan pada gigi. Nah, satu lagi nih dok yang viral banget di internet akhir-akhir ini ya, itu katanya kalau sikat gigi menggunakan baking soda itu bisa bikin lebih cerah dan mencegah gigi berlubang. Nah, menurut dokter nih, statement tersebut tuh aman nggak sih? Oke, jadi ini adalah salah satu mitos DIY whitening yang mau saya luruskan ya, di mana memang penggunaan baking soda sendiri itu termasuk bahan yang sangat abrasif. Jadi apabila memang menyikat gigi menggunakan bahan dari baking soda itu bisa mengakibatkan enamel menjadi terkikis sehingga gigi juga gampang sensitif dan berlubang seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang sebenarnya dalam jangka panjang ini kalau misalkan tidak di bawah kontrol dokter gigi ini lebih berbahaya ya dok ya? Iya, karena memang apapun yang kita lakukan harus dalam pengawasan dokter seperti itu. Dan juga memang banyak yang salah kaprah seperti itu. Nah, ini bagian yang menarik nih dok. Tadi dokter sempat mention mengenai HAP atau HAP nih. Nah, yang katanya tuh bisa bantu proses remineralisasi gigi ya. Nah, ini tuh gimana sih dok cara kerjanya pada kasus gigi berlubang gitu? Jadi memang prinsip kerja dari hidroksiapatit ini itu adalah meremineralisasi. Jadi memang ibarat seperti kayak semen, itu dia menambal bagian-bagian gigi yang rusak. Jadi itulah yang disebut dengan material restoratif alami. Jadi HAP ini juga berguna menambal sehingga area rapuh tersebut sehingga gigi tidak berkembang menjadi karies dentis seperti itu. Berarti bisa dibilang HAP itu kayak semen gitu ya dok yang tadi dokter bilang ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi bukan cuman melindungi dari luar aja kayak kita pakai jas hujan gitu ibaratnya, tapi benar-benar memperbaiki juga sampai ke dalam dan dari dalam juga ya dok? Jadi HAP itu bukan cuma untuk menutup sementara, tapi juga membantu gigi memulihkan secara biologis seperti itu. Oke, jadi bisa dipulihkan juga dari dalam berarti ya dok ya? Iya, jadi tidak hanya sementara, tetapi memulihkan dari dalam, yaitu dari biologis. Nah, selain mencegah gigi berlubang nih dok, HAP sendiri itu juga bisa bantu ngurangin ngilu nggak sih dok? Jadi memang prinsip dari HAP ini adalah seperti tadi menggantikan seperti semen ya. Jadi dia berfungsi untuk meremineralisasi. Jadi secara tidak langsung dapat memperbaiki si ngilu itu karena semua yang lapisan-lapisan tadi yang dentinnya itu berhubungan dengan syaraf itu dapat ditambal seperti itu dari prinsip dari hidroksiapatit itu.
Sedikit bertanya nih dok, Mm-mm, kayak kan banyak banget nih aku baca juga di portal-portal kesehatan ataupun mm-mm, health article gitu ya mm-mm. mengenai sakit gigi itu dan sakit gigi dan gigi berlubang Mm-mm. itu berhubungan dengan sakit jantung dok. Nah, Benar. menurut Mm-mm. dokter statement ini seperti apa tanggapannya? Oke, jadi memang banyak statement seperti itu. Dalam bagian saya family medicine, khususnya membahas dengan oral health, memang gigi yang berlubang atau gigi yang rusak itu bisa berhubungan langsung jalurnya kepada penyakit jantung yang dinamakan endokarditis, di mana gigi yang berlubang, tadi seperti yang saya bilang, akan masuk bakteri, sehingga bakteri itu ke jalur pembuluh darah, dan akan masuk ke dalam pembuluh darah jantung, di katup jantung, itu yang dinamakan endokarditis. Jadi secara tidak langsung sangat-sangat berhubungan seperti itu. Karena tapi tidak banyak orang yang tahu. Boleh nggak sih dok kasih kita tips-tips yang simple yang kita Mm-mm, bisa lakukan di rumah mm-mm, supaya gigi kita itu nggak bolong lagi atau mencegah deh terjadinya mm-mm. gigi berlubang di masa depan. Oke, biasanya memang dianjurkan untuk sikat gigi 2 kali sehari, itu terutama pada habis sarapan pagi dan juga malam sebelum tidur, Hmm? dan juga menggunakan mouthwash, tapi ini opsional ya tadi ya, tidak bisa, sekali lagi tidak bisa menggantikan fungsi dari sikat gigi. Kemudian menggunakan dental floss apabila memang ada makanan yang tersangkut, karena memang makanan yang tersangkut itu juga berhubungan dengan plak yang tadi saya sebutkan. Dan juga memang menghindari makanan yang manis-manis, sehingga memang dari makanan yang manis-manis itu bakteri dapat berkembang, karena bakteri itu metabolismenya dari si gula dan makanan manis itu sih. Oke, Uh-uh. tuh teman-teman dicatat ya. Tadi tuh barusan dokter Felix sudah ngomong nih banyak banget hal-hal tindakan preventif yang sebenarnya tuh kita bisa loh lakuin itu semuanya dari rumah. Jadi stop deh yang namanya males sikat gigi, males kumur menggunakan mouthwash, males flossing, karena itu semua berhubungan banget dengan kesehatan kita jangka panjang. Betul ya dok ya? Betul. Oke, nah seru banget nih ternyata pembahasan hari ini bersama Dr. Felix Rico. Thank you dok, hari ini udah Sama-sama. nyempetin waktu datang ke Mitu juga. Nah, hari ini kita udah belajar mengenai gimana sih caranya kita mencegah potensi gigi berlubang, gigi ngilu, dan juga sensitif. Tentunya bisa juga menggunakan salah satu tadi pasta gigi yang mengandung HAP atau hidroksiapatit ya dok Benar. ya, gitu. Nah, buruan deh teman-teman sebelum mulai bolong dan mulai sakit-sakit gigi, mending lakuin deh tuh semua tips-tips yang tadi disampaikan sama Dokter Felix. Oke, Dok, thank you hari ini udah datang di Mitu, udah sempetin waktunya. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke, terima Oke, thank kasih. you. Terima kasih.